Salam jumpa kembali dengan kelas online pelajaran bahasa Korea LPK Global Purwokerto. Untuk kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi pelajaran tentang kata tunjuk, kalimat pernyataan, kalimat penyangkalan, dan kalimat pertanyaan. Oh iya kawan-kawan, sebelum saya memulai materi pelajaran pertama tentang kata tunjuk, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe, like, share, dan silahkan beri komen. Itu akan memberikan motivasi bagi kami untuk membuat video yang lebih berkualitas. Oh ya kawan-kawan, kita akan mulai tentang kata tunjuk ya. Kata tunjuk yang digunakan dalam bahasa Korea itu yang pertama yaitu i ya. Nah, jadi i ini boleh diartikan ini ya. Nah, ini situasinya yaitu ketika yang akan kita tunjuk itu dekat dengan kita sebagai pembicara ya. Jadi i artinya ini untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan si pembicara ya. Kemudian kata tunjuk yang kedua yaitu ada ke kawan-kawan ya. Ke ini boleh kita artikan itu dan situasinya yang kita tunjuk itu sesuatu yang dekat dengan lawan bicara ya kawan-kawan. Jangan lupa sekali lagi, ke boleh kita artikan itu situasinya yaitu yang kita tunjuk tersebut dekat dengan lawan bicara ya. Selanjutnya kata tunjuk yang berikutnya yaitu ada co ya. Co ini artinya itu tapi situasinya berbeda dengan yang ke ya, biarpun artinya sama kita boleh artikan itu. Ini situasinya yang kita tunjuk, sesuatu yang kita tunjuk itu jauh ya, baik dari kita sebagai pembicara maupun dari lawan bicara kita ya. Jadi sekali lagi, co itu artinya itu digunakan sebagai kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang jauh baik dari kita pembicara maupun lawan bicara. Begitu kawan-kawan. Kemudian sebagai kata tunjuk untuk tempat yaitu ada yogi. Yogi itu artinya di sini berarti tempat yang bicara ya. Jadi tempat si pembicara menggunakan kata tunjuk yogi ya, betul. Kemudian kogi. Kogi ini artinya di situ, itu untuk menunjukkan tempatnya si lawan bicara kita. Begitu ya kawan-kawan. Jadi kogi sekali lagi boleh kita artikan di situ ya, yaitu untuk menunjukkan tempatnya si lawan bicara. Kemudian cogi ya. Cogi artinya di sana ya, yaitu tempat yang kita bicarakan itu jauh baik dari kita sebagai pembicara maupun juga lawan bicara. Jadi tempat si yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Begitu ya kawan-kawan. Ya, contohnya kita begini ya kawan-kawan ya. Ini code itu artinya benda ya kawan-kawan. Nah, kita coba pelajari masukkan kata tunjuknya ya. Contoh di sini kita masukkan kata tunjuk di depan kata benda tersebut yaitu igot ya. Jadi apa kawan-kawan? Igot ya. Atau nanti kawan-kawan jangan heran kalau menemukan igot ini disingkat menjadi igo ya. Jadi disingkat menjadi apa kawan-kawan? Ya, ini akan disingkat, igot ini disingkat menjadi igo ya. Nah,
I-nya itu kan ini kata tunjuk, got-nya benda. Jadi kita boleh artikan benda ini. Kemudian kata tunjuk yang kedua ke ya. Kita masukkan ke dengan benda. Jadi ke got atau nanti boleh disingkat ke go ya. Jadi artinya benda itu. Ingat situasinya, yaitu benda yang kita tunjuk itu dekat dengan lawan bicara kita ya kawan-kawan tentunya. Kemudian ada cogot. Cogot atau nanti disingkat menjadi cogo. Ya, ini kita gunakan sebagai kata tunjuk untuk menunjukkan benda yang jauh baik dari kita pembicara ataupun lawan bicara kita kawan-kawan, ya. Jadi, cogot ini kita artikan benda itu. Berarti bendanya jauh baik dari kita pembicara maupun lawan bicara kita ya. Nah, tapi tadi sebelumnya ada kegot. Kegot itu artinya benda itu, situasinya benda yang kita tunjuk itu dekat dengan lawan bicara kita. Ya, begitu paham ya kawan-kawan? Nah, kemudian kita coba kata tunjuk ini kita sisipkan untuk kata tunjuk orang ya. Nah, orang sendiri bahasa Koreanya apa? Saram ya. Saram itu artinya apa kawan-kawan? Ya, orang tepat ya. Nah, kita coba masukkan kata tunjuk itu di depan kata saram ya, kata saram. Jadi nanti kita akan sisipkan seperti ini. I saram. Ya, i saram. Saram sendiri artinya orang kan? Nah, jadi i saram berarti artinya digunakan untuk menunjukkan orang yang dekat dengan pembicara. Jadi isaram berarti orang ini. Nah, ini digunakan sebagai kata tunjuk untuk orang yang dekat dengan kita sebagai pembicara. Ya, kemudian ke saram, ini di sini ada ke kan kawan-kawan. Ingat tadi ke itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan lawan bicara. Nah, jadi kalau ke saram berarti maknanya orang itu ya digunakan untuk menunjukkan orang yang dekat dengan orang yang kita ajak bicara, begitu kawan-kawan ya. Jadi kesaram orang itu berarti konteksnya yaitu orang yang kita tunjuk orangnya dekat dengan lawan bicara kita ya. Nah, bagaimana halnya dengan cok saram kawan-kawan? Cok saram tadi situasinya udah kita pahami di atas bahwa cok ini untuk menunjukkan sesuatu yang jauh ya, baik dari kita pembicara maupun juga dengan lawan bicara kita. Nah, contohnya kita sisipkan jadi cok saram. Cok saram berarti maknanya yaitu kita menunjukkan orang itu. Situasinya yaitu orang yang kita tunjuk itu jauh dari kita sebagai pembicara maupun juga lawan bicara kita ya. Jadi cok saram artinya orang itu, tapi konteksnya masih kelihatan ya kawan-kawan. Orang itu, orangnya kelihatan tapi jauh dari kita dan juga dari lawan bicara kita, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada kosakata bun ya. Bun ini artinya beliau, hampir sama dengan orang saram, cuman bedanya di sini lebih honorific ya. Jadi ini maknanya lebih hormat ya kawan-kawan. Nah, kita coba masukin untuk sebagai latihannya. Di sini ada ibun. Ibun berarti artinya beliau ini, orangnya dekat dengan, sekali lagi dekat dengan kita sebagai pembicara, betul ya. Kemudian ada kebun. Kebun, ke-nya itu kan itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan lawan bicara kita kan. Nah, makanya kebun itu boleh diartikan beliau itu. Konteksnya yaitu orang yang kita tunjuk itu dekat dengan lawan bicara kita ya, udah pasti begitu. Nah, kemudian di sini ada cobun. Co artinya itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh baik dari kita sebagai pembicara maupun lawan bicara kita. Makanya cobun berarti artinya beliau itu. Nah, yang kita tunjuk itu berarti orangnya jauh dari kita maupun lawan bicara kita, tapi tetap kelihatan
Begitu ya kawan-kawan, paham bagaimana untuk kata tunjuk ini? Ya, jadi intinya ada 3, yaitu i, ke, dan co. Ya, begitu ya. I-nya untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita sebagai pembicara. Kemudian ada ke, artinya untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dengan lawan bicara kita. Dan satu lagi ada co, yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh baik dari kita pembicara maupun lawan bicara kita. Nah, mari kita amati berikut. Nah, kalau dalam kalimat nanti kata tunjuk, ya, tadi yang sudah dibahas itu harus disisipkan partikel subjek ya kawan-kawan. Nah, di sini ada yang nampak dalam layar, igosi ya. Jadi i-nya yang semua saya kasih warna merah ini sebagai partikel subjek atau penanda bahwa kalimat ini sebagai subjek ya kawan-kawan. Nah, ini tidak ada artinya, hanya sebatas imbuhan atau penanda saja ya, bahwa kalimat ini nanti kata tunjuknya sebagai subjek. Nah, mari kita coba. Seperti di sini, igosi berarti artinya benda ini, ya. Kegosi artinya benda itu, cogosi benda itu jauh, berarti jauh konteksnya. Kemudian isarami orang ini, kesarami orang itu dekat dengan lawan bicara, cosarami orang itu jauh dari pembicara maupun lawan bicara, tapi konteksnya masih kelihatan. Kemudian ibuni artinya beliau ini, kebuni artinya beliau itu, dan cobuni artinya beliau itu yang jauh dari pembicara maupun lawan bicara ya, tapi konteksnya ingat masih kelihatan ya, begitu kawan-kawan. Nah, baik. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada kalimat pernyataan ya. Nah, kalimat pernyataan ini nanti ada 2 bentuk kawan-kawan. Pertama, ada bentuk formal ya. Nah, kemudian ada bentuk informal. Oh ya, kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui masalah bentuk formal dan informal ini nanti bermakna sama atau artinya itu sama saja, hanya formatnya atau hanya kesannya saja yang berbeda ya. Kalau formal nanti digunakan dalam konteks biasanya, ini dalam acara-acara yang formal ya, seperti umpamanya dalam penyampaian pelajaran tutorial di kelas, di sekolah formal intinya. Kemudian dalam rapat kenegaraan, contohnya seperti itu. Sementara informal lebih biasanya digunakan dalam konteks yang sebaliknya dari formal tersebut. Ya, mari kita coba pelajari polanya kalimat pernyataan ya. Nah, kalimat pernyataan ini begini ya, kita masukkan kata benda, kemudian tambah atau diakhiri dengan imbuhan. Imnida kalau kita ingin berbicara dalam bentuk formal ya. Nah, sementara kalau ingin berbicara dalam bentuk informal ya, ini nanti kita harus memilih salah satu dari yeyo atau iyeyo ya, antara yeyo iyeyo ya. Nah, karena harus memilih berarti yang kita masukkan salah satunya, ini berarti ada kriteria kawan-kawan. Bagaimana kita memilih yang yeyo, ataupun bagaimana ketika kita milih iyeyo ya. Nah, ini nanti kita sisipkan di sini ya. Yeyo ini dimasukkan bila huruf sebelumnya vokal ya. Jadi
huruf sebelum yeyo ini dimasukkan itu berakhiran vokal atau konsonan. Begitu kawan-kawan. Kalau vokal berarti yeyo yang dimasukkan ya kawan-kawan. Nah, sementara kalau huruf sebelumnya berakhiran dengan huruf konsonan, maka ieyo yang harus dimasukkan kawan-kawan. Ya, jadi kata benda yeyo atau ieyo. Atau dalam bentuk formalnya tadi kata benda ditambah im, nida. Nah, kalau dalam bentuk formal kita tidak perlu lagi melihat huruf terakhirnya vokal atau konsonan kawan-kawan ya. Pokoknya kita bilang kosakata benda masukkan im, nida, begitu. Kalau dalam bentuk informal kata benda, lihat dulu huruf terakhirnya apa, vokal atau konsonan. Maka kalau vokal yeyo dimasukkan, kalau konsonan iyeyo. Begitu ya, paham-paham? Baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, contohnya di sini kawan-kawan. Ini Paji. Paji ini kita lihat di sini. Ini berakhiran dengan huruf vokal. Ya. Nah, kalau bentuk formal ini kan tidak berbeda ya. Mau itu berakhiran huruf vokal, mau konsonan, tinggal kita sisipkan im, nida. Makanya di sini jadilah Paji im, nida. Ya, Paji im, nida. Betul. Nah, lain halnya kalau kita memasukkan dalam bentuk informal. Nah, Paji ini berakhiran dengan huruf vokal. Sementara tadi ada syaratnya ya. Untuk akhiran dalam bentuk informal itu kan ada dua, ada yeyo sama ieyo. Nah, tadi cara untuk memilih salah satunya yaitu dilihat dari huruf terakhirnya apa. Kalau vokal yeyo yang dimasukkan. Nah, contohnya di sini ya. Di sini kalau dalam bentuk formal Paji im, nida. Kalau dalam bentuk informal jadinya Paji yeyo. Kenapa yeyo? Karena ini berakhiran dengan huruf vokal. Betul. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berakhiran dengan huruf konsonan kawan-kawan. Nah, kita lihat dulu yang bentuk formal. Di sini ada cek ya. Cek im, nida ya. Cek im, nida. Begitu ya. Kemudian kalau dalam bentuk informal yaitu cek ieyo. Cek ieyo. Kenapa bukan yeyo? Karena cek ini berakhiran dengan huruf konsonan. Begitu ya kawan-kawan, bisa dipahami? Oke, baik ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh soal berikut ini. Cadongca. Ya, cadongca. Lihat, di sini berakhiran dengan huruf vokal. Ya kan? Nah, silakan kawan-kawan coba persiapkan isinya yang paling tepat di sini apa untuk bentuk formal. Dan kalau dalam bentuk informal mana yang harus dimasukkan? Ya, silakan. Apa jawabannya? Ya. Tepat sekali kawan-kawan, karena cadongca berakhiran vokal dalam bentuk formal kita jawab masukkan im, nida. Sementara dalam bentuk informal cadongca yeyo. Begitu ya. Oke. Contoh berikutnya di sini ada cilpan ya. Cilpan, lihat kawan-kawan di sini berakhiran berakhiran huruf konsonan ya. Nah, dalam bentuk formal apa? Sementara kalau dalam bentuk informal apa? Oke? Apa jawabannya? Ya, tepat. Karena cilpan berakhiran dengan huruf konsonan, maka jawabannya adalah im, nida ya. Karena bentuk formal tidak membedakan vokal konsonan. Jadi cilpan im, nida. Sementara kalau dalam bentuk informal cilpan di sini berakhiran dengan huruf konsonan.
konsonan. Makanya iyeyo yang harus dimasukkan di sini kawan-kawan, ya. Jadinya silpan iyeyo, ya, silpan iyeyo. Tepat. Ya. Mari kita soal berikutnya kita amati, ya. Di sini ada igoshi eija, apa kalau dalam bentuk informal? Igoshi eija kalau informalnya apa? Ingat, di sini berakhiran huruf vokal. Untuk bentuk formalnya apa, bentuk informalnya apa. Kemudian kesarami hakseng bla bla bla, ya. Dalam bentuk formal apa? Tinggal kita lihat kawan-kawan. Di sini huruf terakhirnya vokal atau konsonan. Ya, dalam bentuk formal disisipkan apa? Dalam bentuk informal kita sisipkan apa? Baik, silahkan disiapkan dulu jawabannya apa kawan-kawan? Iya, tepat sekali, ya. Karena eija ini berakhiran huruf vokal, maka imnida yang dimasukkan. Jadi igoshi eija imnida, ya. Igoshi eija imnida. Kemudian bagaimana kalau ingin dalam bentuk informal? Eija di sini berakhiran dengan huruf vokal, makanya jadi kita masukkan yeyo, ya. Nah, ini jadinya igoshi eija yeyo, ya. Nah, kalau dalam bentuk formalnya igoshi eija imnida. Nah, jadi begitu kawan-kawan. Nah, bagaimana kita mengartikannya? Nah, di sini dari partikel subjek kalau mengartikan god sendiri artinya benda kan tadi kan? Nah, ini sebagai penanda bahwa ini tanda sebagai subjek. Jadi goshi ini benda. Kemudian kita tarik dulu ke sebelah kiri. I-nya sebagai kata tunjuk, ya. Jadi i yang disimpan paling depan sebagai kata tunjuk. Jadi ini artinya. Jadi i goshi, jadi goshinya benda, i-nya ini. Jadi goshinya benda, i-nya ini. Jadi benda ini langsung yeyo atau ke imnida. Imnida atau yeyo ini sekedar imbuhan saja kawan-kawan, tapi bolehlah kita meminjam istilah adalah kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Ataupun kalau kawan-kawan tidak mengartikan yeyo atau imnida, boleh saja, ya. Nah, contohnya kita mengartikan begini umpamanya. Jadi benda ini adalah kursi, silahkan. Atau benda ini kursi, silahkan juga kawan-kawan. Karena sifatnya imnida atau yeyo ini sekedar imbuhan saja. Begitu, tapi harus ada, ya. Itu secara tata bahasa, ya. Jadi sekali lagi tadi ada igoshi eija yeyo, ya. Jadi benda ini adalah kursi. Nah, kita lihat soal berikutnya, kesarami hakseng. Nah, hakseng ini berakhiran huruf konsonan. Kalau dalam bentuk formal kita tambahkan imnida karena tidak terpengaruh oleh huruf konsonan atau vokal, ya. Jadi apapun nanti huruf sebelumnya kita tetap memasukkan imnida dalam bentuk formal ini. Nah, lain ceritanya dalam bentuk informal tadi sudah dibahas. Karena di sini berakhiran konsonan, maka kita masukkan apa kawan-kawan? Iyeyo, tepat, ya. Jadi kita masukkan iyeyo. Nah, kita artikan kesarami ini kan sebagai subjek tanda. Jadi mengartikannya dari salam dulu, ya. Salam orang, ke-nya itu. Ingat situasi. Ke itu berarti orang yang kita tunjuk itu dekat dengan lawan bicara kita berarti, ya kawan-kawan. Jadi kesarami orang itu, iyeyo boleh kita artikan adalah, ya. Jadi orang itu adalah hakseng apa? Wah, ya tepat. Jadi orang itu adalah siswa, ya, dalam bentuk informal. Baik, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kalimat penyangkalan, ya. Kalimat penyangkalan nanti sama. Ada dalam bentuk formal, ada juga dalam bentuk informal, ya. Mari kita amati untuk kalimat penyangkalan ini, ya. Ini nanti polanya yaitu kawan-kawan
Kita masukkan kata benda, kemudian ditambahkan i atau ga, ya. I atau ga. Kita pilih salah satunya kawan-kawan, ya. I atau ga. Kemudian apakah kita akan menggunakan bentuk formal atau informal? Ya, sekali lagi, kata benda kita tambahkan salah satu dari i atau ga, dan nanti apakah ingin dalam bentuk formal atau informal. Kalau dalam bentuk formal, tambahkan anim nida. Sementara kalau ingin dalam bentuk informal, kita tambahkan aniyo. Ya. Yang menjadi pertanyaan, tadi setelah kata benda, kita harus memilih salah satu dari i atau ga ini, kawan-kawan. Karena harus memilih, ini bagaimana cara memilihnya? Ya. Apa yang menjadi patokan untuk memilih salah satunya? Begitu kan, kawan-kawan? Nah, ini nanti untuk menentukan i atau ga di antara salah satu dari kedua ini, yaitu dilihat dari huruf terakhir dari kata bendanya ini, apakah berakhiran vokal atau konsonan. Jadi sekali lagi, untuk menentukan apakah harus memilih i atau ga dari salah satu ini, ditentukan oleh huruf terakhir dari kata bendanya, apakah berakhiran konsonan atau vokal. Jadi i ini dimasukkan apabila huruf terakhir dari kata bendanya berakhiran dengan huruf konsonan, ya. Sementara untuk ga ini bila huruf sebelumnya berakhiran dengan huruf vokal. Begitu ya, kawan-kawan. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Ya. Tadi kata benda tambah i atau ga anim nida untuk bentuk formal. Ini pola yang formal. Sementara kalau ingin dalam bentuk informal, kata benda kemudian kita sisipkan salah satu i atau ga, kemudian kita tambahkan aniyo. Ya, kita lihat contoh di sini. Cek sang. Cek sang ini berakhiran huruf konsonan. Nah, makanya kita harus milih dari salah satu i ga ini. Nah, karena di sini berakhiran konsonan, maka i yang kita masukkan. Tuh, jadi begini, cek sangi, kemudian anim nida. Oh, berarti ini kita bicara dalam bentuk formal ya, kawan-kawan. Nah, makanya di sini jadi cek sangi anim nida. Bagaimana kalau dalam bentuk informal, ya? Cek sangi kita tinggal merubah dari anim nida, kita rubah menjadi aniyo. Begitu ya. Jadi cek sangi aniyo. Nah, begitu kawan-kawan. Kemudian anim nida atau aniyo ini boleh kita artikan bukan, karena an-nya sendiri, ya, ani, ya, aninya sendiri, an-nya itu artinya bukan, ya. Jadi cek sangi aniyo artinya bukan meja. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada eija. Eija ini berakhiran dengan huruf vokal. Nah, kita harus milih salah satu di atas, i atau ga. Nah, karena berakhiran dengan huruf vokal, maka kita harus memilih ga, ya kawan-kawan. Nah, kenapa? Karena sebelumnya berakhiran huruf vokal, betul, ya. Kemudian kita tambahkan anim nida. Jadi eijaga anim nida. Eijaga anim nida. Ini dalam bentuk formal. Kalau ingin berbicara dalam bentuk informal, kita ganti anim nida menjadi aniyo, ya. Eijaga aniyo. Begitu, artinya bukan meja. Baik kawan-kawan, kita coba lihat atau kita kerjakan soal berikut, ya. Di sini ada satang. Satang titik-titik anim nida,
Nah, ini berarti kita bicara dalam bentuk formal ya kawan-kawan. Satang titik-titik anim nida. Kalian lengkapi coba ya. Kawan-kawan lengkapi di sini. Apa yang harus kita masukkan? Ini lihat huruf terakhirnya. Ini yang harus dimasukkan i atau ga kawan-kawan? Satang. Ya. Berarti yang harus dimasukkan apa? Iya, tepat. Yang harus dimasukkan adalah i. Kenapa? Karena berakhiran konsonan. Jadi satangi anim nida. Ya, tepat. Baik, untuk soal berikutnya di sini ada sigye momo anim nida. Sigye momo anim nida. Silakan kawan-kawan. Pikirkan apa yang harus kita masukkan di sini? Apa? Iya, tepat, yaitu ga. Ya. Kenapa? Karena sigye. Sigye ini berakhiran dengan huruf vokal, kawan-kawan. Ya, makanya ga yang harus dimasukkan. Jadinya sigye ga anim nida. Kita lihat soal berikutnya. Di sini ada otobai. Momo aniyeyo. Nah, ini berarti dalam bentuk informal ya, kawan-kawan. Otobai, kita lihat di sini huruf terakhirnya apa? Berarti otobai berakhiran dengan huruf vokal. Nah, karena berakhiran huruf vokal berarti kawan-kawan sudah bisa menentukan di sini apa yang harus dimasukkan. Apa kawan-kawan ya? Ya, tepat, yaitu ga yang harus dimasukkan. Jadinya otobai ga aniyeyo. Otobai ga aniyeyo. Ya. Baik, kita coba pecahkan soal berikutnya. Di sini ada hakseng. Hakseng berakhiran huruf konsonan kawan-kawan. Hakseng momo aniyeyo. Aniyeyo berarti dalam bentuk informal. Ya, silakan kawan-kawan pikirkan kira-kira apa yang harus dimasukkan di sini. Nah, kita lihat aja huruf terakhirnya vokal atau konsonan. Ternyata di sini konsonan. Jadi jawabannya ya, tepat. Di sini jawabannya yaitu haksengi aniyeyo. Ya, tepat di sini haksengi aniyeyo dalam bentuk informal. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah menggunakan kata tunjuk. Igoshi yon piri, kita masukkan akhirannya apa di sini? Ya, igoshi yon piri apa? Kalau dalam bentuk formal, ya. Kemudian igoshi yon piri momo untuk dalam bentuk informal. Kira-kira apa kawan-kawan? Igoshi yon piri, ya. Silakan. Ya, tepat. Igoshi yon piri anim nida, ya. Berarti dalam bentuk formal, ya kan? Nah, jadi igoshi yon piri anim nida. Kalau dalam bentuk informalnya, jadi igoshi yon piri aniyeyo. Igoshi yon piri aniyeyo. Ya. Nah, tadi di awal sudah saya terangkan bahwa kalau mau mengartikan itu harus dari partikel subjeknya. Nah, ini ya partikel subjeknya. Igoshi yon piri aniyeyo. Berarti dari sini dulu goshi ini artinya benda. Kemudian i sebagai kata tunjuk. Ya, berarti bendanya dekat dengan lawan dekat dengan pembicara ya, kawan-kawan. Igoshi benda ini, aniyeyo sendiri artinya bukan, aninya sendiri artinya bukan. Jadi benda ini bukan yonpil, pensil, ya. Igoshi yonpiri anim nida. Jadi benda ini bukan pensil, ya. Igoshi yonpiri aniyeyo. Benda ini bukan pensil, ya. Begitu kawan-kawan. Nah, contohnya berikut. Chobuni sajang nimi anim nida. Chobuni sajang nimi anim nida. Chobuni ini sebagai pertanda subjek, ya. Bun tadi apa kawan-kawan artinya? Buni itu artinya beliau. Cho-nya kata tunjuk, ya. Berarti situasinya orang yang kita tunjuk ini jauh.
dengan kita sebagai pembicara dan juga jauh dari si lawan bicara kita, ya. Tapi konteksnya masih kelihatan kawan-kawan, ya. Nah, jadi Chobuni sajang nimi anim nida ini boleh kita artikan dari sini dulu. Beliau itu bukan bapak direktur utama, ya. Jadi sekali lagi, Chobuni sajang nimi anim nida. Jadi beliau itu bukan bapak direktur. Kemudian kita coba lihat contoh berikutnya. Di sini ada yogiga hisuk saga anim nida. Nah, hisuk saga di sini ada keterangan tempat, ya. Nah, di sini sebagai partikel subjeknya. Dari sini dulu, yogi tadi kita artikan apa sebagai kata tunjuk untuk tempat? Artinya di sini tempat si pembicara. Jadi yogi ga hisuk saga anim nida. Jadi artinya dari sini dulu. Di sini anim nida bukan hisuk saga asrama. Jadi artinya di sini bukan asrama. Jadi sekali lagi, yogi ga hisuk saga anim nida. Jadi di sini bukan asrama. Kemudian contoh berikutnya, chogoshi hangguk sigi aniyeyo. Ini dalam bentuk informal berarti, ya kawan-kawan. Chogoshi hangguk sigi aniyeyo, ya. Chogoshi dari sini dulu. Goshi itu benda, cho itu jauh. Konteksnya jauh dari pembicara maupun lawan bicara, ya. Nah, jadi di sini chogoshi benda itu bukan umsiknya makanan hangguk Korea. Jadi chogoshi benda itu bukan makanan Korea, ya. Jadi sekali lagi, chogoshi benda itu hangguk umsigi aneyo bukan makanan Korea. Bagaimana kawan-kawan? Apakah sudah begitu paham? Ya. Nah, jadi harapannya setelah tadi saya terangkan sebagaimana yang telah kalian dengar, sebagaimana yang telah kawan-kawan lihat, ya. Tidak lagi bingung untuk kalimat penyangkalan ini, baik dalam bentuk formal ataupun dalam bentuk informal, ya. Jadi tekniknya seperti telah dipelajari tadi. Untuk dalam bentuk formal ini ada anim nida, dan dalam bentuk informal ada aniyeyo, ya. Baik, selanjutnya materi berikutnya yang kita pelajari yaitu tentang kalimat pertanyaan, kawan-kawan, ya. Nah, di sini ada dalam bentuk formal dan informal, ya. Formal, informal. Mari kita lihat. Yaitu polanya yaitu nanti kata benda, kemudian kita sisipkan imnika dalam bentuk formal. Kemudian kata benda kita sisipkan salah satu dari yeyo atau iyeyo, ya. Ini yeyo atau iyeyo, ya. Nanti yeyo kita masukkan apabila huruf sebelumnya berakhiran dengan huruf vokal, dan iyeyo dipilih, kita harus sisipkan iyeyo apabila huruf sebelumnya berakhiran dengan huruf konsonan. Begitu kawan-kawan, ya. Jadi kata benda tambah imnika atau kata benda tambah iyeyo atau iyeyo. Nah, baik, kita mari pelajari contoh berikut ini. Seperti di sini, paji, ya, paji, ya. Karena di sini berakhiran dengan huruf vokal, maka imnika. Nah, ini kawan-kawan harus menekankan kalimat imnika ini karena intonasinya orang bertanya, ya. Paji imnika, ya. Paji imnika. Jadi intonasinya naik. Paji imnika. Seperti itu kawan-kawan, kurang lebih, ya. Kemudian, bagaimana kalau konsonan? Konsonan di sini cek. Ingat, dalam bentuk
formal, ini kita tidak lagi memperhatikan huruf terakhirnya vokal atau konsonan. Ya, mau berakhiran vokal im nikah yang dimasukkan, konsonan pun kita sama masukkannya im nikah. Tapi ingat, tadi intonasinya harus naik. Cekim nikah, haji nikah, ya paling tidak seperti itu kawan-kawan. Ya. Kemudian bagaimana kalau dalam bentuk informal? Nah, karena informal, dalam bentuk informal ini kita harus melihat dulu apakah kata bendanya berakhiran vokal atau konsonan. Ya. Nah, contohnya di sini haji ini berakhiran huruf vokal, maka yeyo yang dimasukkan. Haji yeyo, ya, haji yeyo, seperti itu. Kemudian kalau konsonan jadi iyeyo yang dimasukkan kawan-kawan. Ceki yeyo. Nah, itu ya. Apakah sudah paham? Mana yang bentuk formal dan bentuk informal? Ya, begitulah ya kawan-kawan. Jadi kita tinggal lihat, kalau dalam bentuk formal tidak membedakan lagi huruf terakhirnya vokal atau konsonan, tinggal kita tambahkan im nikah. Ya. Kemudian dalam bentuk informal, yaitu kita lihat dulu apakah kata bendanya berakhiran huruf vokal atau konsonan. Kalau berakhiran vokal, contoh seperti baji ini, kita masukkan yeyo. Ya. Kemudian untuk yang berakhiran konsonan, seperti contoh di sini cek, jadi ceki yeyo. Ya. Sekali lagi ingat, kawan-kawan jangan lupa untuk apa? Untuk menekankan intonasinya ya, karena ini sifatnya pertanyaan ya, seperti tadi yang sudah dicontohkan. Nah, mari kita lihat contoh seperti ini. Igosi eija bla bla bla. Nah, dalam bentuk formal apa di sini kira-kira? Eija dalam bentuk formal. Ingat, formal ini tidak lagi membedakan vokal konsonan. Igosi eija titik-titik. Ya, kemudian igosi eija dalam bentuk informal. Lihat dulu huruf terakhirnya apa di sini. Ya. Kemudian soal berikutnya itu kesarami hakseng bla bla bla. Kesarami hakseng bla bla bla. Ingat, dalam bentuk formal di sini tidak lagi membedakan vokal konsonan. Tinggal kita tambahkan apa kawan-kawan? Ya. Kemudian untuk soal berikutnya dalam bentuk informal. Kesarami hakseng bla bla bla. Ingat, untuk informal membedakan huruf terakhir ya, vokal atau konsonan. Ini untuk perakhiran konsonan bagaimana? Silahkan kawan-kawan ingat-ingat. Siapkan jawabannya apa? Apa jawabannya? Ya, tepat ya. Di sini untuk dalam bentuk formal tidak membedakan vokal konsonan, langsung aja igosi eija imnika, igosi eija imnika, igosi eija imnika. Ya. Kalau dalam bentuk informal, eija di sini berakhiran huruf vokal, makanya yeyo yang dimasukkan. Nah, igosi eija yeyo, igosi eija yeyo, igosi eija yeyo, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, cosarami hakseng. Hakseng di sini berakhiran huruf konsonan. Kalau dalam bentuk formal, ini tidak lagi membedakan vokal konsonan, kita masukkan im nikah ya. Jadi cosarami hakseng im nikah, cosarami hakseng im nikah, cosarami hakseng im nikah, begitu. Nah, lain halnya ketika kita dalam bentuk informal. Hakseng ini berakhiran konsonan. Ini iye yang harus dimasukkan ya kawan-kawan. Jadi cosarami hakseng iye yo, cosarami hakseng iye yo. Ya, begitulah kawan-kawan. Bagaimana cara mengartikannya? Tadi sudah kita bahas sebelumnya ya di atas, bahwa mengartikan itu harus dari partikel subjek. Nah, di sini. Jadi igosi ini artinya benda ini. Kata tunjuk igosi artinya benda ini. Nah, karena pertanyaan, kita boleh meminjam istilah apakah ya kawan-kawan. Ingat, setelah subjek ke kiri dulu, kemudian langsung ke belakang. Nah, contohnya di sini. Igosi eija imnika. Jadi imnika ini ekspresi untuk menyatakan kalimat ini sebagai pertanyaan. Jadi intonasi sangat jelas. Igosi eija imnika. Nah, jadi benda ini apakah kursi? Ya, igosi eija yeyo. Ya,
benda ini apakah kursi, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk mengartikan yang contoh soal berikutnya? Nah, di sini ada josarami hakseng imnika, josarami hakseng iyeyo. Jadi mengartikannya dari sini. Josarami berarti kata tunjuk orang ya. Jadi josarami, orang itu apakah siswa? Ya, orang itu apakah siswa? Josarami hakseng iyeyo, orang itu apakah siswa? Begitu ya kawan-kawan. Nah, baik, kita coba memecahkan soal berikut ini ya. Igoshi 자동차 입니까? Ya. Igoshi 자동차 입니까? Dalam bentuk formal. Benda ini apakah mobil? Ya, karena ini sifatnya pertanyaan, jadi butuh jawaban kawan-kawan. Ya. Nah, kalau jawabannya tepat atau sesuai seperti di kalimat ini, benda ini apakah mobil? Igoshi 자동차 입니까? Benda ini apakah mobil? Ya, karena tepat berarti jawabannya kita gunakan pola kalimat bentuk positif atau pernyataan. Kata benda tambah imnida. Jawabannya ne. Nah, kita sisipkan ne. Ne itu ya. Ya. Ne 자동차 입니다. Jadi kalau tepat menggunakan pola kalimat pernyataan. Igoshi 자동차입니까? Jawabannya ne, 자동차입니다. Begitu ya kawan-kawan. Kalau dalam bentuk informal, 이것이 자동차예요? Jawabannya ne, 자동차예요. Kemudian berikutnya, 이것이 모자예요? Benda ini apakah topi? Nah, karena jawabannya tidak sesuai, berarti kita menggunakan kalimat penyangkalan, ya. Karena kan yang ditunjuk tidak sesuai. Jadi, bagaimana cara menjawabnya? Kita tinggal sisipkan anio. Anio itu bukan, ya. Anio bukan. Terus masukin kalimat penyangkalan. Tadi anio mau jaga aniyeyo. Nah, igoshi mojayeyo, karena tidak sesuai kita masukkan pola kalimatnya kalimat penyangkalan. Anio mau jaga aniyeyo, ya. Ini kata benda, pilih i atau ga salah satunya. Anim nida dalam bentuk formal dan aniyeyo dalam bentuk informal, ya. Itu pola untuk penyangkalan. Nah, contohnya tadi sudah dibacakan di sini. Igoshi mojayeyo, benda ini apakah topi? Karena tidak sesuai, maka kita harus mengungkapkan jawaban yang menyangkal, ya. Yaitu anio mojaga ani. Begitu kawan-kawan. Nah, kemudian berikutnya, ibu ni yorisayeyo. Ibu ni yorisayeyo. Kita artikan dari sini ibu ni. Beliau ini apakah yorisa? Apa yorisa itu? Koki, ya. Itu. Igoshi yorisayeyo. Beliau ini apakah seorang koki? Kita lihat, apakah kira-kira profesi beliau ini seorang koki? Nah, ternyata bukan ya kawan-kawan. Nah, maka kita jawab anio, ya. Yorisaga aniyeyo, ya. Anio yorisaga aniyeyo, ya. Ini anio yorisaga aniyeyo. Bukan koki. Baik. Kita lihat contoh soal berikut kawan-kawan. Silakan kawan-kawan pilih jawaban yang paling tepat yang mana, ya. Di sini ada igoshi eijayeyo. Igoshi eijayeyo. Kita lihat ini gambarnya sesuai apa enggak? Sesuai. Jadi kalau sesuai, bagaimana cara menjawabnya? Yang mana kawan-kawan? Ya. Igoshi eijayeyo. Jawabannya yang mana? Ya, tepat. Jawabannya yang paling pas adalah nomor 4.
ne ija yeyo. Ya, ne ija yeyo. Nah, kita lihat jawaban yang nomor 1. Kenapa di sini salah? Karena ija di sini berakhiran huruf vokal. Kalau vokal itu tidak bisa dengan iyeyo. Ya, ini salahnya. Kemudian nomor 2, ne eisa yeyo. Salahnya di mana? Ini jadi eisa, kawan-kawan. Ya, ingat. Beda satu huruf berarti artinya juga beda ya, kawan-kawan. Nah, di sini eisa salahnya. Eisa. Kemudian yang nomor 3, ne ei jaga aniyeyo. Ini kalau dalam pertanyaannya sesuai, ini harus pilihannya bukan aniyeyo. Aniyeyo itu kalau tidak sesuai, ya kan begitu, kawan-kawan. Nah, itu. Jadi makanya jawaban yang paling tepat adalah nomor 4. Baik, mari kita lihat soal berikutnya. Nah, di sini. Ibu ni yorisayo yo. Ya, ibu ni yorisayo yo. Kita lihat gambarnya ini. Ibu ni yorisayo yo, apakah beliau ini seorang yorisa? Apa yorisa itu, kawan-kawan, artinya? Nah, silahkan kalian, kawan-kawan, siapkan dulu jawabannya yang mana. Baik, yang mana jawabannya? Ya, tepat. Yang paling tepat jawabannya adalah nomor 3. Ya, kenapa bisa nomor 3? Kita lihat coba. Ya, ibu ni yorisayo. Beliau ini apakah seorang koki? Ya, kira-kira jawabannya ini. Nah, ternyata bukan pastinya kan? Nah, karena beliau ini seorang sopir. Nah, jadi ini ada kalimat penyangkalan. Ya, beliau ini apakah seorang koki? Jawaban yang paling tepat nomor 3. Kenapa nomor 1 salah? Aniyo yorisa aniyeyo. Ini kurang partikel, kawan-kawan. Sementara tadi setelah kata bendanya harus ada i atau ga dulu. Di sini yorisa aniyeyo. Aniyo yorisa aniyeyo. Nah, di sini harus ada i atau ga dulu, kawan-kawan. Ya. Kemudian nomor 2. Jadi salahnya di sini ya. Nomor 2 mana salahnya? Jadi yuriga. Ya. Dari yori ke yuri udah pasti salah, kawan-kawan. Ya. Yori sama yuri udah beda artinya, kawan-kawan. Kalau yorisa itu koki, sementara yuri adalah kaca, itu udah beda artinya. Ya. Kemudian kenapa nomor 4 bisa salah? Yorisaga iyeyo. Ini kalau ada aniyo berarti harus diikuti oleh aniyeyo di belakangnya, sementara iyeyo. Begitu, kawan-kawan. Ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah nomor 3. Nah, sekian dulu dari kami. Jangan lupa untuk mendukung channel kami ini, ya, dengan subscribe, like, comment, dan share. Ya, channel YouTube kami ini akan memotivasi bagi kami untuk menghasilkan video-video yang lebih berkualitas dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.